Salam jumpa pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program acara Di Balik Cerita. Dalam episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan candi peninggalan dinasti Singasari, yakni Candi Kidal. Candi Kidal merupakan candi Hindu yang berada di Kabupaten Malang, terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang. Layaknya candi-candi di Jawa Timur, Candi Kidal dibangun sebagai tempat persemayaman Raja Anusapati, yaitu Raja kedua dari Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1248 Masehi. Seperti apa asal mula dan sejarah dari Candi Kidal ini? Bersama saya Gisela Tahapari, inilah Di Balik Cerita. Pada awal penemuannya, Candi Kidal ditemukan oleh pihak Belanda pada tahun 1925. Hal ini terbukti dengan tersimpannya arca Siwa yang seharusnya berada di Candi Kidal telah tersimpan di Royal Tropical Institute Amsterdam. Candi Kidal ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817. Pada tahun 1867, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembersihan candi dari pepohonan. Pembersihan kembali dilakukan pada tahun 1883. Selain itu, saat itu juga dilakukan konservasi candi, terutama bagian hiasan-hiasannya. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda menugaskan De Haan untuk memperbaiki Candi Kidal. Layaknya candi-candi di Jawa Timur, Candi Kidal dibangun sebagai tempat persemayaman Raja Anusapati, yaitu Raja kedua dari Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1248 Masehi. Anusapati ialah Raja kedua dari Kerajaan Singasari yang memerintah selama 20 tahun dari tahun 1227 hingga 1248. Candi ini dibangun diperkirakan pada tahun 1260 Masehi, yaitu pada upacara serada yang dilakukan 12 tahun sesudah Anusapati wafat. Namun selain untuk mendoakan Anusapati, penggambaran relief Garudea juga digunakan sebagai perawatan pada ibunda sang raja, yaitu Ken Dedes. Di mana Anusapati sangat menyayangi ibunya yang selalu hidup dalam penderitaan. Dalam kepercayaan Jawa, ruatan berfungsi agar raja yang diruat kembali suci dan menjadi dewa.
arsitektur Candi Kidal mempunyai bentuk khas budaya Jawa Timuran dengan latar belakang candi Hindu. Candi ini dibentuk menggunakan batu andesit dengan dimensi geometris vertikal. Bagian dindingnya dipenuhi dengan relief. Di atas pintu masuk nampak menonjol pahatan kepala kala. Nampak menakutkan dengan mulut bertaringnya menganga dan mata besarnya melotot tajam, seolah mengawasi setiap orang yang tiba dan siap menjaga bangunan candi. Pada sisi luarnya, yaitu timur, utara, dan selatan, terdapat pahatan relief kepala Garuda. Relief ini menggambarkan dongeng Garudea. Pemirsa, Candi Kidal dibangun untuk menghormati Raja kedua Kerajaan Singasari, yaitu Raja Anusapati. Dan juga candi ini sebagai tempat doa kepada Kendedes, ibu dari Anusapati. Anusapati memerintah pada tahun 1227 Masehi hingga 1248 Masehi, hingga akhirnya ia meninggal dan diduga dibunuh oleh Panji Tojaya yang ingin menguasai Kerajaan Singasari pada masa itu. Hal ini juga berhubungan dengan keris Empu Gandring dan juga kutukannya. Masih banyak lagi pemirsa cerita lainnya, namun jangan kemana-mana, Di Balik Cerita akan segera kembali. Masih bersama kami dalam acara Di Balik Cerita. Pemirsa, Candi Kidal dibangun pada 1248 Masehi, bertepatan dengan berakhirnya upacara pemakaman serada untuk Raja Anusapati, pengganti Raja Rajasa Sang Awurwabumi. Anusapati diarcakan sebagai Siwa dan ditempatkan di ruang utama candi. Namun saat ini arca tersebut tidak berada pada tempatnya lagi, melainkan diduga ada di Museum Leiden, Belanda. Seperti apa arsitektur keseluruhan bangunan Candi Kidal? Inilah Di Balik Cerita. Pemirsa, secara keseluruhan bangunan candi mempunyai ukuran panjang 10,8 meter, lebar 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Bagian dalam candi merupakan ruangan kosong yang dulunya terdapat arca Dewa Siwa. Sayangnya, arca setinggi 1,23 meter diduga kala ini berada di Royal Tropical Institute Amsterdam. Bangunan cagar budaya Candi Kidal berdenah bujur sangkar dengan sisi-sisi berukuran 8,36 meter, memiliki penampil dan tangga masuk di bagian barat, dan luas bangunan 72,33 meter persegi. Bentuk bangunan terlihat ramping sebagaimana lazimnya candi gaya Jawa Timuran. Kaki candi besar dan agak belakang, bagian atas tubuh candi berbentuk seperti piramida dan puncaknya seperti kubus. Bangunan terbuat dari batu andesit, sedangkan bagian inti pondasi, batur, dan kaki terbuat dari bata. Di setiap sudut kaki dan sudut penampil masing-masing dihiasi dengan sebuah arca singa. Di bagian tengah, ketiga sisi candi, yaitu sisi utara, timur, dan sisi selatan, masing-masing dihiasi dengan relief Garuda. Candi Kidal terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki candi, badan candi, dan atap candi.
Sebuah arca siwa yang berada di Royal Tropical Institute Amsterdam diduga berasal dari Candi Kidal. Pada arca tersebut tampak ciri-ciri khas kesenian Singasari. Arcanya diapi 2 tangkai teratai keluar dari umbinya. Cara menghiasnya mewah, tetapi tidak berlebihan. Temuan arca lain yang berasal dari candi ini adalah arca Nandiswara dan Mahakala yang biasa ditempatkan di relung-relung kanan dan kiri pintu masuk candi. Arca lainnya adalah sebuah arca duduk yang diperkirakan dari panteon agama Buddha dan sebuah arca lainnya yang diduga dari Majusri. Selain itu, terdapat juga temuan arca tanpa kepala dengan ciri-ciri atribut Dewa Wisnu. Pada tahun 1901, masih dapat dilihat adanya sisa-sisa bangunan yang terbuat dari batu merah di halaman ini. Bekas-bekas bangunan tersebut dapat diperkirakan bahwa Candi Kidal yang masih ada sekarang ini merupakan induk dari suatu kompleks percandian, yang awalnya terdiri dari 2 halaman. Hal ini didukung dengan adanya temuan bekas candi perwara dan pemandian. Pemirsa, keunikan lain dari candi ini adalah atapnya yang berbentuk kotak bersusun 3. Semakin ke atas, maka makin kecil susunannya. Namun puncak candi tidak runcing seperti yang ditemui di Candi Jawi maupun Candi Singosari. Tak hanya itu, puncak atap tak dihiasi ratna atau stupa. Namun hanya datar begitu saja. Hanya ada hiasan bunga atau saluran kecil. Mungkin inilah yang menyebabkan Candi Kidal ini disebut peralihan dari 2 gaya candi yang sering dikenal. Tetaplah bersama kami dalam acara Di Balik Cerita. Masih bersama kami dalam acara Di Balik Cerita. Pemirsa, Candi Kidal adalah satu-satunya candi di Jawa yang memiliki narasi cerita Garudea terlengkap. Cerita ini dipahatkan pada kaki candi dan cara membacanya dengan prasawiya atau berjalan berlawanan arah jarum jam dimulai dari sisi sebelah selatan. Relief pertama menggambarkan Garuda menggendong 3 ekor ular besar. Relief kedua melukiskan Garuda dengan kendi di atas kepalanya dan relief ketiga menyangga seorang wanita di atasnya. Di antara ketiga relief tersebut, relief kedua adalah yang paling indah dan masih utuh. Lalu seperti apa kisah Garudea dalam menyelamatkan ibunya dari perbudakan? Mari kita ikuti bersama. Mitos Garudea hidup di kalangan masyarakat Jawa kuno, khususnya yang mendapat pengaruh Hinduisme. Mitos ini mengisahkan perjuangan seorang anak untuk membebaskan ibunya dari penderitaan. Alkisah di sebuah pertapaan tinggal seorang resi bernama Resi Kasyapa dengan 2 orang istrinya, Dewi Winata dan Dewi Kadro. Walaupun kedua istri sang resi tersebut bersaudara kandung, namun di antara keduanya terjadi persaingan keras untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Oleh karena itu, keduanya merasa gelisah.
karena mereka tak juga dikaruniai putra. Pada suatu hari, Dewi Winata kedatangan seorang dewa yang menghadiahkan sebuah telur kepadanya. Dewa itu berpesan agar Dewi Winata menjaga telur itu baik-baik hingga saatnya menetas nanti dan merawat makhluk yang keluar dari dalam telur tersebut. Sang Dewi lalu menyimpan telur di tempat tersembunyi. Pada saat yang bersamaan, ternyata Dewi Kadru juga mengalami hal yang sama. Setelah tiba waktunya, telur yang diberikan kepada Dewi Winata menetas dan dari dalam telur tersebut keluar seekor anak burung. Sementara itu, telur milik Dewi Kadru juga menetas dan dari dalamnya keluar beberapa ekor ular. Kedua wanita itu merawat anak-anak angkat mereka dengan baik. Anak angkat Dewi Winata tumbuh menjadi seorang Garuda yang diberi nama Garudea. Sementara anak-anak Dewi Kadru tumbuh menjadi naga. Walaupun masing-masing telah mempunyai anak angkat, persaingan di antara kedua wanita ini tidak mereda. Pada suatu hari, Dewi Kadru menipu kakaknya dalam sebuah taruhan, sehingga ia memenangkan taruhan. Dewi Winata yang kalah harus menjadi budak Dewi Kadru dan anak-anaknya. Garudea sangat sedih melihat penderitaan ibunya. Setelah dewasa, Garudea berusaha mencari cara untuk berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan. Akhirnya, Garudea berhasil mendapatkan keterangan bahwa ibunya akan bebas dari ikatan perjanjian dengan tebusan Tirta Amerta atau air kehidupan yang tersimpan di kayangan dan dijaga oleh Dewa Wisnu. Setelah melalui berbagai perjuangan, Garudea berhasil mendapatkan izin dari Dewa Wisnu untuk mengambil Tirta Amerta yang diperlukan untuk meruat atau membebaskan dari penderitaan ibunya. Dengan syarat, ia harus menjadi tunggangan Dewa Wisnu.
Pemirsa, Candi Kidal merupakan candi paling tua dari peninggalan candi-candi di Jawa Timur. Candi Kidal juga tidak sepopuler candi-candi lainnya seperti Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Badut. Hal ini karena Candi Kidal terletak jauh di pedesaan sehingga sulit dilihat sebelum benar-benar tepat berada di depan gerbang masuk kawasan candi. Namun, Candi Kidal ini dapat menjadi sebuah bukti bakti Raja Anusapati kepada ibunya Kendedes melalui relief Garudia yang dipadatkan pada relief Candi Kidal ini. Demikian pemirsa, di balik cerita kali ini, saya Gisela Tahapari, tetap saksikan di balik cerita episode berikutnya.